Cavendish disegani oleh rekan setimnya di Jerman. Tom Hay berlabuh ke klub kasta tertinggi di Skotlandia. Erick Thohir bicarakan Liga Sepak Bola Putri. Justin Hubner santai tanggapi ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Cavendish boleh jadi adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang soal pengalaman gak usah diragukan lagi bersama FC Copenhagen. Ia telah tampil di 170 pertandingan dalam semua ajang dengan 22 gol dan 20 assist. Tentu saja, itu adalah catatan yang terbilang produktif bagi ukuran pemain belakang. Nah, di Copenhagen pula, Kevin menjelma menjadi legenda klub dengan sukses mempersembahkan 3 gelar Liga Denmark dan 2 lap Piala Denmark. Selain itu, Kevin juga sukses membawa Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions musim 2023 sampai 2024, di mana salah satu pertandingan terbaiknya adalah ketika turut mengalahkan MU di fase grup. Yap, di babak 16 besar, Copenhagen harus menyerah dari Manchester City. Dan di musim lalu, Cavendish berhasil membawa Copenhagen melaju ke 16 besar Conference League. Sayangnya, mereka harus kalah dari Chelsea yang di akhir kompetisi keluar sebagai juara. Intinya, secara jam terbang, Cavendish tak usah diragukan lagi. Karena sebelum join Copenhagen, ia pun sempat membela tim-tim ternama macam Feyenoord, Vitesse dan Fiorentina. Yep, melihat segala hal yang ada, pelatih kepala FC Copenhagen, Jacob Nistrup, menilai jika Gladbach sangat beruntung mendapatkan Cavendish. Bagi Nistrup, pemain serba bisa berusia 28 tahun itu punya beberapa kelebihan dan tentunya sangat membantu setiap klub yang dibelanya. Di mana Nistrup membongkar 3 kelebihan Cavendish, yaitu soal kesetiaan, dedikasi, dan sangat solid. Kevin telah memberikan kontribusi besar kepada FC Copenhagen selama 3,5 tahun. Bukan hanya di bawah saya, tapi juga sebelumnya, di bawah pelatih sebelumnya, Jes Torup. Kevin datang kepada kami sebagai fullback, tapi saat ini dia adalah pemain yang sangat fleksibel, yang bisa menempati semua posisi di lini pertahanan. Ia membaca posisinya dengan caranya sendiri, dan sangat wajar jika kini ia mendapat kesempatan bermain untuk klub dengan tradisi panjang di Bundesliga Jerman. Saya turut berbahagia untuk Kevin. Richard Nistrup dikutip dari situs resmi FC Copenhagen. Ya, bagaimana diketahui kalau Kevin sekarang sudah mulai bergabung bersama rekan-rekan barunya? Terlihat kalau Kevin begitu disegani, mengingat bagaimanapun ia adalah pemain yang sudah kenyang bermain di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Dan menurut salah satu media besar di Jerman, Bold, Kevin sangat layak menjadi salah satu kandidat untuk menjadi kapten tim buat musim depan. Kendati statusnya dia adalah pemain baru. Lebih lanjut, media tersebut juga menjelaskan soal alasan mengapa Borussia Mönchengladbach begitu ngebet untuk mendapatkan Cavendish. Menurut Direktur Olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, kehadiran Cavendish dinilai akan membuat tim semakin solid. Kevin pemain bertahan, berpengalaman, dan serba bisa. Dia dapat bermain di semua lini pertahanan, tengah, kiri, atau kanan. Kevin akan sangat cocok untuk kami. Dia akan membuat tim lebih fleksibel dalam bertahan, ucap Roland. Sementara itu, menurut sang pelatih Gerardo Seiwane, Kevin sangat bisa menjadi sorotan baru di klub. Karena sejatinya, Borussia Mönchengladbach tidak hanya merekrut dia berdasarkan skill di atas lapangan, tetapi juga karakternya. Dan itulah mengapa klub melihatnya sebagai pemimpin yang absolut. Kevin memiliki kepribadian yang kuat. Dia pemain yang banyak bicara. Kami merasa dia adalah seseorang yang mencari hubungan, yang berpikir sendiri, yang ingin memperakasai. Itu adalah kriteria yang penting, ucap Seiwane dikutip dari Ball. Yep, di luar dari semua itu, yang pasti kedatangan Cavendish akan menambah kekuatan di sektor pertahanan Borussia Mönchengladbach karena, ya tadi, Kevin dikenal piawai beroperasi di sektor belakang, baik sebagai center back, fullback, bahkan di MF. Dan dia termaksud produktif untuk ukuran pemain belakang pada musim 2024 sampai 2025. Meskipun sempat diterpah cedera, Kevin masih sanggup mencetak 11 gol dan 4 assist dari total 44 laga bersama FC Copenhagen di semua kompetisi. Yep, satu keunggulan lainnya adalah Cavendish adalah eksekutor penalti yang sangat menarik. Bahkan, konversi keberhasilan penalti Kevin sepanjang karirnya ada di angka 92,86%.
berdasarkan data dari Footy-Stats. Maka dari itu, wajar dengan segala atribut yang dimiliki, Gladbach sangat bahagia bisa mendapatkan pemain 28 tahun tersebut. Di sisi lain ada kabar yang gak kalah menarik datang dari Tom Hyatt. Semua tahu jika Tom sempat kabarnya masuk radar Watford dari Championship, ataupun Rangers dari Skotlandia, hingga tim Liga 1 September di Persija. Akan tetapi, baru-baru ini, Footballinglimburg.nl melaporkan jika Tom sudah menentukan pilihannya, yang mana kemungkinan besar ia akan bertahan di Liga Belanda untuk bermain bersama Fortuna Sittard musim depan. Misi Erick Thohir bahwa Indonesia mendunia lewat Piala Presiden 2025. Bagi sebagian orang, Piala Presiden hanya turnamen pramusim biasa, tapi tidak bagi Erick Thohir. Di tangannya, ajang ini disulap menjadi misi baru yang strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi hanya ingin menjadi penonton dalam sepak bola global. Perlu diketahui, pentas Piala Presiden edisi ke-7 ini bakal bergulir hari ini sampai 13 Juli. Sebanyak 6 tim terjun di event ini, termasuk 2 kontestan luar negeri yang membuat atmosfer kompetisi semakin mendunia. Mereka terdiri dari Oxford United Inggris, Port FC Thailand, Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, dan Liga Indonesia All-Star. Turnamen pramusim ini akan dibuka dengan laga Persib Bandung vs Port FC di grup B. Malam harinya, tepatnya pada jam 19:30 WIB, akan ada opening ceremony yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora, Mengkarno, Jakarta. Lokasi itu juga jadi venue laga grup B, laga grup A antara Liga Indonesia All-Star vs Oxford United. Ketua Umum PSSC Erick Thohir menyebut turnamen kali ini sebagai edisi paling berbobot dalam sejarah Piala Presiden. Hal tersebut tak lepas dari hadirnya 2 tim dari luar negeri, yakni Oxford United dan Port FC. Erick lantas berharap turnamen Piala Presiden 2025 ini bisa berjalan sukses tanpa hambatan. Dengan demikian, perhelatan tahun ini bisa jadi event yang membanggakan di dalam maupun di luar negeri. Ini bukan sekedar turnamen pramusim dengan kehadiran 2 tim asing dan bersaing dengan klub terbaik di Liga Indonesia, menjadi representasi kemajuan sepak bola nasional menuju panggung internasional. Piala Presiden 2025 harus jadi ajang membanggakan di dalam dan luar negeri, ujar Erick Thohir dalam jumpa pers Piala Presiden 2025 di Jakarta. Sementara itu, para perwakilan pemain juga antusias menyebut ajang yang kualitasnya kian meningkat setiap tahunnya. Ancaman pembunuhan hantui Justin H. Bener, kabar kurang menyenangkan datang dari pemain timnas Indonesia. Ketika semangat nasionalis memulai tumbuh di dada para pemain muda, segelintir oknum justru merusaknya dengan kebencian. Justin H. Bener, pemain yang memilih membela merah putih ketimbang negeri kelahirannya, kini menjadi target teror dari ancaman pembunuhan melalui media sosial. Atlet atau figur publik tak jarang menjadi sasaran komentar negatif hingga ancaman yang berlebihan, meskipun sebelumnya mendapat dukungan besar dari para penggemar. Insiden itu bermula ketika ia membagikan tangkapan layar yang ia unggah di story akun Instagram pribadinya. Ancaman tersebut dikirim dalam bahasa Inggris melalui pesan langsung Instagram. Kalimat ancaman pembunuhan Justin H. Bener terbilang cukup mengerikan dan menunjukkan kemarahan si pengirim. Dalam pesannya, orang tersebut menuding Justin sebagai pembunuhan. Pemainnya memalukan dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Tidak berhenti sampai di situ. Pengirim pesan tersebut juga mengkritik kinerja Justin H. Bener di lapangan. Menurutnya, pemain timnas Indonesia yang lain fokus berlatih di klub masing-masing. Sedangkan H. Bener
dianggap tidak menunjukkan dedikasi serupa. Ia bahkan menyebut bahwa sikap Justin adalah lelucon besar bagi tim nasional. Menariknya, meski menerima ancaman yang begitu tajam, Justin H. benar justru menanggapinya dengan sikap tenang. Dengan santai, ia menuliskan harapan baik untuk si pengirim pesan.